Halo Sobat Krastik, kali ini kita akan unboxing dan review WF-05 Gundam Sandrock dari seri Gundam Wing yang dirilis oleh Bandai. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasi, dan cek deskripsi untuk informasi lainnya. Pada bagian depan box, kita bisa melihat artwork dari kit ini. Ada Sandrock dengan renderan 3D nanggungnya, dan juga Quatre, pilot dari Sandrock. Kit ini dibuat tahun 2000, jadi dia termasuk kit yang sudah cukup berumur. Lanjut, pada bagian bawah box, kita bisa melihat nomor kit WF-05 dan juga skala dari kit ini, 1:144. Pada bagian ini, kita bisa lihat kit Sandrock yang udah selesai dirakit dan dicat, serta beberapa gimmick yang dimiliki oleh kit ini. Gimmick shield ini kelihatannya cukup menarik. Bagian atas box sama dengan bagian bawah, ada nomor kit dan juga skala dari kit ini. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat figur Quatre yang udah selesai dirakit dan dicat, serta beberapa kit lain dari seri WF ini. Ada WF-04, Heavy Arms, dan WF-06, Tallgeese. Tallgeese yang pertama ini kayaknya ya. Oke, harga kit ini 600 yen, nggak terlalu mahal. Dan itulah penampakan dari box WF-05 Gundam Sandrock. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Kita udah lihat penampakan luar box, sekarang kita lihat isinya. Pertama, kita dapat satu kantong yang berisi stiker, polycap, dan satu runner yang dicetak dalam satu warna biru keunguan. Selanjutnya, kita mendapatkan satu kantong lagi berisi 1, 2, 3 runner. Yang pertama itu runner untuk figur Quatre yang ternyata sangat kecil. Lalu ada runner dengan separasi warna abu-abu muda dan kuning. Selain itu, di sini juga ada runner dengan separasi warna biru tua dan abu-abu muda. Berikutnya, kita mendapatkan lembaran manual. Kita bisa lihat petunjuk perakitan, dan pada sisi sebaliknya ada diorama Sandrock, informasi tentang Sandrock, kit yang sudah selesai dirakit, serta beberapa gimmick yang dimiliki oleh kit ini. Dan yang terakhir, lembaran manual untuk figur Quatre. Kita bisa lihat petunjuk perakitan, dan di sisi sebaliknya petunjuk pewarnaan untuk figur ini. Ya, itulah isi dari box ini. Selanjutnya, mari kita review out of box kit WF-05 Gundam Sandrock. Sandrock udah selesai dirakit, dan rasa penasaran saya pun akhirnya terobati. Sebenarnya dari dulu saya udah penasaran sama kit yang satu ini, tapi sayangnya selalu kehabisan. Baru beberapa waktu terakhir ini saya lihat kit ini beredar lagi, dan akhirnya kesampaian juga punya Sandrock versi Gundam Wing. Oke, mari kita lanjutkan ke penampakannya. Dilihat dari proporsinya, saya lebih suka Sandrock versi Gundam Wing ini dibandingkan dengan Sandrock Custom versi Endlessworlds. Pada kit ini, armornya terlihat lebih padat dan berisi, sedangkan di kit versi Endlessworlds, armornya cenderung lebih ramping dan tinggi. Yang jadi ganjelan buat saya dari penampilan kit ini adalah ukuran kepalanya. Menurut saya, ukuran kepalanya terlalu besar dan kurang proporsional dengan badannya. Mungkin karena ini adalah kit no grade, jadi proporsinya kurang diperhatiin sama Bandai. Nggak paham juga sih saya. Yang jelas, saya cukup puas dengan tampilan dari Sandrock versi Gundam Wing ini. Mengingat saya emang suka koleksi Gunpla lawas yang sebagian besar proporsinya emang lucu-lucu. Jadi kepala yang agak besar ini bukan masalah besar buat saya. Kit ini dirilis tahun 2000. Tapi sebenarnya ini adalah repackage dari kit tahun 95.
Jadi kualitas plastik, detail cetakan, dan konstruksinya kurang lebih sama dengan Gunpla yang beredar pada tahun 90-an. Yang ngebedain rilisan ini dari rilisan aslinya adalah figur pilot Sandrock Quatre dan harga yang naik 100 yen. Yang asli itu 500, yang ini 600. Jadi cukup mahal untuk figur Quatre yang kecil itu. 100 yen loh, bayangin. Kekurangan yang ada pada kit ini adalah sim lines yang ada di mana-mana. Kita bisa lihat di sini sim lines-nya panjang banget. Pada bagian paha juga ada sim lines yang cukup mengganggu. Sim line pada bagian ini kayaknya emang bagian dari desainnya. Untuk panel line, jadi celahnya agak dalam. Terus di bagian kepala ini kita bisa lihat sim line-nya cukup horor, jadi butuh perhatian ekstra. Bagian depan kepala juga ada sim line-nya. Bagian atas cukup aman, dapat disamarkan dengan mudah. Bagian bawah ini parts-nya nggak rata. Ya, cukup banyaklah PR-nya kalau mau build yang rapih. Dempul dan amplas siap bermain. Di bagian tangan ini juga sim lines-nya kelihatan banget. Kayaknya harus dilem untuk yang bagian ini. Ya, itulah kurang lebih teror sim lines yang tampak jelas di kit ini. Tapi mengingat ini adalah kit tahun 90-an, jadi ya mau nggak mau harus berurusan sama yang namanya sim lines. Oke, sekarang kita lanjut ke stiker. Stiker yang ada di kit ini lumayan banyak karena separasi warnanya nggak terlalu kompleks dan sedikit aneh menurut saya. Contohnya untuk bagian shoulder armor ini. Armor ini sebenarnya dominan warna terang, tapi partsnya dicetak dengan warna biru keunguan yang cenderung gelap. Sedangkan untuk shield ini sebenarnya dia dominan warna gelap, kurang lebih kayak armor ini. Tapi partsnya dicetak dengan warna abu-abu muda yang sangat terang. Agak bingung saya sebenarnya sama Bandai. Satu hal lagi yang menurut saya agak aneh adalah penggunaan warna emas untuk menggantikan warna kuning. Kenapa tone warna emasnya nggak disamain aja sama part ini? Paling nggak kan penampakan warna kuningnya nggak terlalu jomplang untuk builder yang suka out of box build. Tapi ya apa boleh buat, kit ini adalah satu-satunya Sandrock versi Gundam Wing yang beredar saat itu. Oke, kita dapat stiker untuk kamera, stiker untuk mata, warna merah pada dagu, lingkaran hijau ini juga stiker. Untuk bagian torso kita dapat 2 stiker warna merah. Pada bagian skirt kita dapat warna emas yang udah dibahas tadi. Ini adalah folding stiker. Batas foldingnya cukup rapi dan tepat sasaran. Selain itu, kita juga dapat stiker untuk mata pada shield ini. Ya, itulah stiker yang ada pada kit ini. Kita lanjutin ke artikulasinya. Tadi kita udah bahas penampakannya, sekarang kita lihat artikulasinya. Pertama, untuk kepala bisa berputar ke kiri sejauh ini dan juga ke kanan sejauh ini. Gerakannya agak terbatas karena ada Vulcan di sini. Lalu kita lanjut ke gerakan ke atas, bisa dibilang hampir nggak ada. Dan ke bawah sama sekali nggak ada. Bisa miring ke kiri dan juga ke kanan. Agak terbatas ini untuk gerakan kepalanya. Lanjut untuk bagian tangan. Bisa berputar
360 derajat tanpa masalah. Bisa membuka sejauh ini. Ada sedikit artikulasi juga di shoulder armor. Ini bisa naik turun. Nggak ada gerakan ke depan atau ke belakang ya. Pada bagian bawah bahu bisa berputar 360 derajat. Siku bisa ditekuk kurang lebih 90 derajat. Tangan bisa berputar. Dan juga digoyang-goyang layaknya sebuah ball joint. Materialnya adalah polycap, sama seperti kit dari seri Endless. Terus untuk pinggang bisa berputar ke kiri sejauh ini dan ke kanan sejauh ini. Front skirt bergerak bersamaan dan tidak bisa dipisah. Side skirt membuka sejauh ini ke depan dan juga ke belakang. Kita lanjutkan ke bagian kaki. Bisa bergerak ke depan. Bentar. Sejauh ini cukup tinggi. Lalu ke belakang. Agak terbatas karena back skirtnya nggak bisa gerak. Lutut bisa ditekuk sejauh ini aja. Membuka selebar ini. Bergerak keluar dan juga ke dalam. Untuk armor bagian bawah ini nggak ada artikulasi karena dia nyambung dengan bagian atasnya. Untuk kaki bisa bergerak ke atas sejauh ini. Cukup terbatas. Ke bawah agak jauh. Miring ke kiri dan juga ke kanan. Berputar ke dalam dan keluar. Itu dia artikulasi yang ada pada kit ini. Untuk standar saat ini ya artikulasinya termasuk sangat terbatas. Tapi ya udah cukup memuaskan untuk anak-anak tahun 90-an. Lanjut, sekarang kita akan lihat aksesori dari kit ini. Pertama, kita dapat 2 head shortel yang dicetak dalam satu warna. Head shortel ini bisa dipegang di tangan, seperti ini, atau disimpan di backpack. Kayak gini. Selanjutnya kita dapat beam machine gun yang bisa dipegang di tangan. Seperti ini. Sayangnya detail beam machine gun ini cuman dicetak pada satu sisi. Jadi sisi yang ini bolong.
Tapi nggak apa-apa, karena beam machine gun ini juga bisa disimpan di bawah backpack. Kayak gini. Dan yang terakhir kita dapat shield. Yang tadi udah sempat muncul juga. Shield ini bisa dipasang di tangan. Kayak gini. Atau bisa juga kita simpan di backpack. Kayak gini jadinya. Satu lagi gimmick yang menarik dari kit ini, kita bisa simpan 2 shortel di backpack. Kayak gini. Ini ada artikulasinya juga di sini. Kita lalu copot backpacknya. Lalu dipindah ke tangan. Kata manualnya, senjata Sandrock yang satu ini namanya Cross Crusher. Ya, kita bisa lihat ini Sandrock jepit musuhnya di sini, tembak pakai thruster, dan boom. Oke, biar lebih lengkap, kita taruh machine gun di tangan satunya. Kayak gini. Oke. Dan ya, Sandrock is ready to rock. Overall, saya suka sama kit ini, cuma sim lensnya aja agak banyak. Dan buat yang suka out of box build, perlu sedikit painting untuk mengganti warna emasnya. Jadi menurut saya kit ini lebih cocok untuk penggemar kit lawas atau yang sedang ingin nostalgia. Karena sekarang udah ada Sandrock High Grade Revive yang jauh lebih baik daripada versi ini. Sekian untuk review kali ini. Terima kasih udah mampir dan salam kerasukan. Plastik. Krastik.